Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Agustina, NIM 19071000, prodi pendidikan kimia semester 8. Di sini saya akan menjelaskan salah satu artikel penelitian yang berjudul Meta Display Fleksibel Satu Langkah yang dapat difabrikasi untuk bahan kimia sensitif dan keamanan pengemasan biomedis dan selanjutnya. Itu dari Muhammad Asrah Nafid tahun 2022. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah tren riset sains dan pendidikan. Baik, kita langsung saja ke latar belakangnya. Pengemasan dan pengangkutan tablet reaksi kimia dan biomedis yang aman sangat penting untuk perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Memanfaatkan faktor bentuk yang ringkas dan efisiensi tinggi dari metasurface optik, di sini mengusulkan metasurface fleksibel yang tidak sensitif, polarisasi pita lebar untuk keamanan paket sensitif dalam industri transportasi. Di sini menggunakan propagasi dan fase geometris dari nanoresonator anisotropik berbasis resin TiO2 baru untuk menunjukkan metasurface yang fleksibel dan tidak sensitif polarisasi pita lebar dalam domain yang terlihat. Teknik litograf nanoimprint ultraviolet UV nil digunakan untuk membuat struktur resin dan tertanam partikel nano indeks tinggi yang berpola pada substrat fleksibel. Pendekatan baru ini memberikan fabrikasi satu langkah cepat tanpa langkah fabrikasi sekunder seperti pengendapan dan install. Selain itu, replikasi dan transformasi pola pada substrat yang fleksibel membuat teknik yang diusulkan sangat cocok untuk manufaktur komersial dan Darkfloat besar karena metahologram yang diusulkan memanifestasikan efisiensi transmisi tinggi dalam domain yang terlihat. Platform metaholografi yang fleksibel dapat menemukan beberapa aplikasi menarik dalam tampilan yang dapat ditekuk atau melengkung, perangkat yang dapat dikenalkan, dan pelabelan holografik untuk tampilan interaktifnya. Di sini kita bisa lihat pada gambar 1 ya, ini adalah metasurface pita lebar yang tidak sensitif dan fleksibel berbasis resin TiO2. Gambar A ini adalah prinsip kerja dari metasurface fleksibel sensitif polarisasi yang diusulkan untuk keamanan paket kimia atau biomedis. Jika paket terkena cahaya, itu akan memproyeksikan hologram pada sensor terintegrasi yang terhubung dengan sirkuit elektronik untuk menghasilkan alarm. Kemudian pada gambar B ini adalah diagram skematis dari metahologram pita lebar pita lebar tidak peka polarisasi fleksibel yang diusulkan yang beroperasi di bawah semua keadaan polarisasi dengan muka gelombang konstan. Ketika cahaya terpolarisasi sewenang-wenang terjadi pada permukaan meta, itu akan menghasilkan gambar holografik matahari pada titik fokusnya. Kemudian pada gambar C ini adalah meta atom terdiri dari TiO2 di atas substrat fleksibel SiO2. Periodisitasnya itu adalah 460 nanometer, kemudian tingginya 900 nanometer. Yang ditetapkan untuk semua meta atom, namun panjang dan lebarnya itu bervariasi tergantung pada pergeseran fasa yang diinginkan. Kemudian di sini pada gambar D ini adalah pengukuran data ellipsometrik N dan K untuk resin TiO2 yang diusulkan pada 3 panjang gelombang umum dalam domain tampak nilai indeks bias kompleksnya itu adalah 9,94 ditambah 0,003 J pada panjang gelombangnya 488 nanometer dan seterusnya di sini. Kemudian untuk metodologi desainnya, blok bangunan fundamental atau nanoresonator dari metasurface itu yang diusulkan bertindak sebagai plat setengah gelombang. Oleh karena itu, dengan menerapkan pola terpolarisasi sirkular CP gelombang bidang pada plat setengah gelombang, kita dapat memperoleh kondisi yang diperlukan ya. Kondisi yang diperlukan untuk metasurface yang tidak sensitif terhadap polarisasi menggunakan matriks transmisi. Derivasi lengkap disajikan di bagian 1 ya. Ini. Kemudian ini adalah gambar 2. Kalian bisa lihat ini adalah optimalisasi nanoresonator resin TiO2. Simulasi transmisi lintas terpolarisasi atau T-cross dan transmisi kopolarisasi TCO untuk panjang dan lebar yang berbeda digambarkan. Untuk yang A ini adalah itu 488 nanometer, untuk yang B ini 532 nanometer, kemudian C ini gambar C ini 633 nanometer. Baris atas A1 hingga C1 menampilkan TCO, itu adalah transmisi kopolarisasi. Sedangkan baris tengah A2 hingga C2 ini menampilkan T-cross, yaitu adalah simulasi transmisi lintas terpolarisasi. Begitu. Untuk cakupan fase 0 hingga penuh itu nanoresonator ini diulangi dengan rotasi 90 derajat untuk menghasilkan susunan 8 nanoresonator
yang gambar HD ini adalah T-cross ya, E ini TCO, dan F ini cakupan fase 0 hingga penuh dari semua nanoresonator terpilih pada 3 panjang gelombang operasionalnya. Kemudian di sini pada gambar 3 ini adalah simulasi analisis pita lebar dari efisiensi transmisi lintas dan kopulasi. Untuk gambar A ini adalah nanoresonator pertama dengan W-nya itu adalah 75 nanometer ya, dan lebarnya itu 395. Kemudian yang B ini itu 90 dan untuk panjangnya 410. Untuk gambar C ini lebarnya 410. Kemudian untuk gambar D juga untuk lebarnya itu adalah 415 nanometernya. Jadi fabrikasi dan verifikasi eksperimental. Proses pembuatan beta-hologram yang tidak sensitif terhadap polarisasi dimulai dengan pembuatan cetak induk itu berukuran dengan 300 kali 300. Lapisan silikon terhidrogenasi stabil 900 dan diendapkan pada lubang silika melalui deposisi uap kimia yang ditingkatkan dengan plasma. Lapisan tipis fotoresis positif diterapkan dan polanya dibuat menggunakan EBL selanjutnya begitu. Kemudian di sini untuk pada gambar 4 ini adalah langkah-langkah pembuatan dan pemindaian gambar mikroskop elektron atau SEM dari metahologram yang tidak sensitif terhadap polarisasi. Pada gambar A ini adalah pada langkah pertama cetakan induk dibuat menggunakan EBL. Lapisan dimetilsiloxan yang keras dilapisi pada cetakan utama dan kemudian lapisan metiloxan dilapisi yang akan bertindak sebagai lapisan penyangga. Resin UV crucible buatan TiO2 nanopartikel disebarkan pada substrat kaca fleksibel dan ditutup dengan cetakan lunak, dan pada langkah berikutnya setelah menerapkan tekanan tertentu dan menyinari dengan sumber sinar UV, komposit nanopartikel ini mengeras dan mengambil bentuk cetakan induk. Karena sifat cetakan lunak yang dapat digunakan kembali, proses ini dapat direplikasi untuk meningkatkan hasilnya. Poliaster memiliki lapisan sisa ukuran nominal yang dapat diabaikan karena tinggi struktur relatif jauh lebih tinggi begitu. Gambar SEM dari metahologram polarisasinya digambarkan dalam gambar B1 ini tampilan atas dengan skala perbesarannya 1 dan B2 ini tampilan miringnya itu 30 derajat dengan skala perbesarannya juga 1. Kemudian di sini pada gambar yang kelima ini adalah hasil simulasi dan pengukuran dari metahologram yang diusulkan untuk polarisasi kejadian yang berbeda. Ukuran metasurface yang digunakan untuk simulasi itu adalah 50x50. Output optik simulasi untuk kejadian LCP dan lampu terpolarisasi X dan Y linear pada panjang gelombang 888 nanometernya begitu. Efisiensi transmisi yang disimulasikan dan diukur dari metahologram tidak sensitif polarisasi yang diusulkan. Yang terakhir itu kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, di sini telah mengusulkan aturan desain umum untuk metahologram fleksibel pita lebar yang tidak sensitif terhadap polarisasi, yang memiliki aplikasi potensial dalam bahan kimia atau biomedis yang sensitif terhadap kemasan untuk industri transportasi dengan mengeksploitasi kontrol unik atas propagasi dan fase geometris nanoresonator anisotropik. Di sini telah merancang fenomena yang tidak sensitif terhadap polarisasi dan kontrol fase penuh untuk seluruh wilayah yang terlihat. Sebagai pembuktian konsep, sebuah metahologram dibuat menggunakan resin wadah UV nanopartikel TiO2 baru di atas substrat yang fleksibel. Komposit nanopartikel ini dapat langsung digunakan fabrikasi metahologram karena indeks yang kekakuannya tinggi ini memberikan teknik fabrikasi satu langkah, menghindari langkah fabrikasi sekunder seperti pengendapan film dan etsa kimia yang biasanya membatasi hasil fabrikasi dan menimbulkan masalah kompatibilitas substrat. Sampel buatan ini mencapai efisiensi transmisi terukur 48,1%, 59%, dan 46,6% untuk masing-masing panjang gelombang itu adalah 488 nanometer dan 532 nanometer dan 633 nanometer. Karena
Fabrikasi yang sederhana dan cepat teknik yang diusulkan merupakan langkah penting untuk mewujudkan metahologram fleksibel komersial yang sangat transmisif. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari R3 penelitian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.